Halo Budiana, perkenalkan, nama saya Josafat Noval Nababan dengan NIM 2171650031. Sekarang saya akan membacakan hasil ringkasan buku pengantar ilmu hukum oleh R. Suroso. Bagian 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari dua kata, yaitu pengantar dan ilmu hukum, di mana pengantar memiliki arti, memiliki tempat yang dituju. Dalam bahasa asing seperti introduction, yang berarti memperkenalkan, bisa diartikan sebagai memperkenalkan ilmu hukum. PIH merupakan mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Berikut beberapa pengertian dari pakar hukum. Yang pertama, cross. Ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Satipco Raharjo, 1982, dikenal dengan nama jurisprudence, di mana jus artinya hukum atau hak dan prudence artinya memiliki ke depan atau mempunyai keahlian. Jadi jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Curzon, saat ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Hukum dilihat dari suatu fenomena yang universal, bukan lokal ataupun regional. Karena hukum tidak hanya mengenai peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga filsafatnya, perkembangan dari masa lalu sampai sekarang, dan fungsi-fungsi hukum pada masa tingkat peradaban manusia. Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto dalam buku berjudul Perihal Kaidah Hukum 1983, ilmu hukum mencakup yang pertama, ilmu tentang kaidah atau Norwissenschaft, ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Yang kedua, ilmu pengertian, ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Ilmu tentang kenyataan, Scienwissenschaft atau Tatsakenwissenschaft, menyoroti hukum sebagai perkelakuan sikap tindak yang mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Yang keempat, ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya hukum dan khusus mengajarkan perihal hukum dengan segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu kenyataan. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Yang pertama, J. Van Apeldoorn. Bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Yang kedua, W.L.G. Lemari. Bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Yang ketiga, J. B. H. Bellefoy, membagi ilmu hukum dalam dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Yang keempat, Prof. Leeuwenhoek SH berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. D. Pendapat para pakar hukum. Yang pertama, Dr. Sujono Dirjosisworo, SH 1983. PIH disebut sebagai ensiklopedi hukum yang menjelaskan keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian penting hukum serta pertalian sengan bagian ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua, Profesor Dr. Ahmad Sanusi, SH 1977. PIH termasuk dalam pelajaran dasar, maka PIH bukan merupakan suatu pelajaran latihan berpraktik, sehingga jarang diperlakukan di dalam praktek dalam jabatan negeri maupun swasta.
tapi harus dikuasai oleh mereka yang ingin belajar cabang hukum. Bagian kedua, pengertian tentang hukum. Pendahuluan. Bagi yang ingin mempelajari tentang hukum, pasti timbul pertanyaan, apakah hukum itu? Sebenarnya para sarjana telah lama mencari suatu batasan tentang hukum, tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda. A. Arti hukum dari segi etimologi. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Di dalam pengertian hukum terdapat pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat dipaksakan. Rex berasal dari rectum, bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintah. Bertalian dengan rectum dikenal dengan kata rex, yaitu orang pekerjaannya yang memberikan bimbingan untuk memerintah. Kata rectum dapat juga dihubungkan dengan kata directum, yang artinya orang yang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Ius, kata ius atau bahasa Latin berarti hukum, berasal dari bahasa kata Latin tubere, artinya mengatur atau memerintah. Lex, kata lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lecere. Lece artinya mengumpulkan orang yang untuk diperintah. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan. Pengertian hukum itu bertalian dengan kewajiban. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Yang pertama, Profesor Dr. P. Bors. Beliau mengatakan arti hukum dari segi etimologi. Maka di sini akan dibahas mengenai arti hukum menurut perbandingan masyarakat. Menurut Bors, hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau peraturan bagi kelakuan manusia. Dari definisi, yang pertama, hukum adalah peraturan atau norma. Yang kedua, norma digunakan pada kelakuan atau perbuatan manusia. Yang ketiga, peraturan hukum dapat dipaksakan. Kedua, Profesor Dr. Van Kan. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Yang ketiga, Profesor Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn. Memberikan definisi atau batasan hukum sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikan. A. De ontwikkeld lik. Ontwikkeld sama dengan orang terpejar, lik sama dengan awam. Dia adalah orang terpelajar tetapi awam. Hukum bagi de ontwikkeld adalah sama dengan rentetan pasal-pasal yang tidak ada habisnya, seperti yang dimuat dalam undang-undang. Dari sudut pandangnya, ilmu hukum adalah membosankan dan abstrak. Pandangan terhadap hukum adalah negatif atau buruk. B. The man in the street, yang artinya orang di jalanan, misalnya tukang becak, pedagang, pejalan kaki, dan lain-lain. Jika mendengar istilah hukum, maka akan teringat akan polisi, jaksa, pengadilan, dan lain-lain. Mereka tidak pernah melihat undang-undang, tetapi tak pernah ke ruang pengadilan dan teringat pada suatu perkara. Hukum terdiri dari peraturan-peraturan dan banyak objek dari peraturan tersebut. Peraturan hidup tak berlaku untuk hewan dan sosial, pribadi, dan lainnya. 4. W. Levensbergen merupakan pengantar khususnya untuk pengaturan perbuatan manusia di dalam masyarakat. Dari objek hukum, W. Levensbergen menjadi objek hukum ialah perbuatan manusia dalam masyarakat. Yang kelima, Kantorowicz. Ia menyatakan law is a body of social rule prescribing external conduct and considered justifiable, yang artinya hukum adalah keseluruhan peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan. Yang keenam, Profesor Paul Scholten dijelaskan bahwa mengerti tentang hukum tidak dapat dipisahkan dengan paham tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat. Menurut Paul Scholten, hukum harus memperhitungkan kedua-duanya, baik individu maupun masyarakat secara bersama-sama. A. Hukum adalah perintah. B. Recht is fair law. Recht is belof. Recht is deposite. Kesimpulan,
Dari definisi yang dibuat oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa hukum memang sulit untuk didefinisikan, bahwa pada umumnya hukum dapat dibuat oleh orang-orang yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri pemerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa. C. Hukum dalam berbagai arti. Yang pertama, hukum dalam arti keputusan penguasa. Yang kedua, hukum dalam arti sikap tindak. Yang ketiga, hukum dalam arti gejala sosial. Yang keempat, hukum dalam arti kebudayaan. Yang kelima, hukum dalam arti kaidah. Yang keenam, hukum dalam arti tata hukum. Yang ketujuh, hukum arti jalinan nilai. Yang kedelapan, hukum dalam arti disiplin. Dan yang kesembilan, hukum dalam arti ilmu hukum. Hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di mana-mana. Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan setiap bangsa. Peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan-peraturan hukum. Hukum adalah melekat pada dan hidup bersama-sama dengan masyarakat manusia. Sebagaimana telah dinyatakan, hukum berisikan kaidah-kaidah yang petunjuk yang menuntut supaya dijalankan. Pengaruh pandangan-pandangan agama dan kesusilaan terhadap hukum mengantar langsung di dalam masyarakat atau melalui badan perundang-undangan atau melalui pengadilan. Peran dan fungsi hukum. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum terdapat dari A. Sebagai alat pengatur tertib hubungan masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, lahir dan batin. C. Sebagai penggerak pembangunan. D. Fungsi kritis hukum. Tujuan hukum. Pendapat berbagai ahli. Yang pertama, Dr. Wirjono Projodikoro. Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota mempunyai kepentingan yang beraneka ragam untuk memenuhi keinginan timbul berbagai usaha untuk mencapainya. Yang kedua, Profesor Subekti SH. Menurut beliau, keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan untuk kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan adil itu. Yang ketiga, Profesor Mr. Dr. L.J. Apeldoorn. Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum, harus diciptakan masyarakat yang adil dan mengadakan perimbangan atau kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Dan setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin apa yang menjadi miliknya. Yang keempat, Aristoteles dalam bukunya Retorika mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum mengkehendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dinyatakan yang tidak adil. Contoh-contoh, teori etika yang menyebutkan bahwa Allegeme regels dapat menimbulkan ketidakadilan untuk menghilangkan atau mengecilkan ketidakadilan akibat Algemens regels tersebut. Pembuat undang-undang memberi kuasa pada hakim untuk melakukan penafsiran. A. Itikat baik PS 1033-8 ayat 3 KUH Perdata. B. Itikat buruk PS 1362 KUH Perdata. C. Hal-hal yang abrus dirahasiakan. Pasal 48 ayat 1 UU nomor 7 1992 tentang perbankan. Tentang keadilan. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan dalam dua macam. Yang pertama, keadilan distributif atau justita distributif, dan yang kedua, keadilan kumulatif atau justita kumulativa. Hubungan hukum. A. Beberapa pengertian. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih banyak subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain. Barang siapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini dapat diperiksa oleh hukum untuk menghormatinya. Jadi, setiap hubungan hukum mempunyai dua segi hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. B. Segi hubungan hukum. Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu yang pertama, bevoegdheid atau kewenangan yang disebut hak.
Plik atau kewajiban adalah segi pasif dari hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul dari peristiwa hukum. Dari satu pasal hukum objektif pun lenyap hak dan kewajiban juga bersamaan. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan unsur memiliki 3 unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. D. Syarat-syarat daripada hukum. Hubungan hukum baru ada apabila telah dipenuhinya sebagai syarat. Yang pertama, adanya dasar hukum. Yang kedua, timbulnya peristiwa hukum. E. Macam dan jenis hukum. Hubungan hukum itu ialah yang pertama, hubungan hukum yang bersegi satu. Hubungan hukum yang bersegi satu ini hanya ada satu pihak saja, berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pasal 1234 KUH Perdana. Yang kedua, hubungan hukum bersegi dua. Contoh, di dalam suatu perjanjian jual beli, kedua belah pihak berwenang berhak meminta sesuatu dari pihak lain. Yang ketiga, hubungan antara subjek hukum dengan subjek lainnya. Hubungan ini terdapat dalam hal-hal milik hak. A. Beberapa pengertian. Hukum mengatur antara hubungan yang satu dengan yang lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Hukum subjektif merupakan hukum segi aktif daripada hubungan hakim. Hak ini sering tidak ada meliputi suatu kewenangan atau hak saja, tetapi kadang-kadang merupakan satu kumpulan hak atau kewenangan, misalnya kepemilikan. Hak pemilikan ini terdiri dari dua hak atau kewenangan. Yang penting ialah yang mempunyai wewenang atau berhak memungut kenikmatan dan kepunyaannya, yang mempunyai juga berwenang atau berhak memindatangankan kepunyaan itu. B. Tentang teori hak. Pada abad ke-19, di Jerman dikemukakan dua teori tentang hak yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya. Ialah yang pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Teori ini dalam pernyataannya mudah mengacaukan antara hak dengan kepentingan. Memang hak bertugas melindungi kepentingan yang berhak. 2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. Berdasarkan kehendak itu, maka yang bersangkutan dapat memiliki rumah, tanah, dan sebagainya. Yang ketiga, teori gabungan adalah teori yang mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak dari A. Apeldoorn. Hak adalah suatu kekuatan yang diatur oleh hukum, dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan dan tidak hanya fisik saja. Utrecht. Hak bukanlah kekuatan. Hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan, tapi hak itu sendiri bukan kekuatan. Le Maire. Hak adalah sama dengan izin yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu, tapi izin bukan bersumber pada hukum, melainkan sejajar atau sederajat dengan hukum. C. Penyosialan hak. Adanya penyosialan hak yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami proses penyosialan. Anggapan tentang hak pada saat akhir revolusi Prancis yang mengemukakan hak sebagai suatu kekuasaan lengkap yang oleh hukum diberikan kepada yang bersangkutan, yang sebagai suatu kekuasaan individual sepenuhnya yang oleh hukum dilindungi, pada tahun 1848 telah mengalami perubahan benar sekali. Di Eropa Barat, anggapan-anggapan hidup yang bercorak individualistis diganti oleh anggapan yang hidup bercorak lebih sosialistis. Bukan lagi individu yang diutamakan, melainkan kolektivitas. Hak milik tidak lagi dapat dijalankan secara mutlak, melainkan harus dijalankan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pendapat yang ekstrim menyaksikan atas perlunya adalah hak sebagai wewenang pribadi. Terhadap pendapat ekstrim ini ada teori dari Leon Duguid. Tidak ada manusia seorang pun yang mempunyai hak. Sebaliknya, dalam masyarakat bagi manusia hanya ada satu tugas sosial,
Bahkan, tata tertib hukum itu dasarnya adalah tugas-tugas sosial yang wajib dijalankan oleh anggota masyarakat. Teori di Guid ini disebut teori fungsi sosial dan hak digantung dengan pengertian fungsi sosial. D. Menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan. Tiap hak diberikan tujuan sosial. Menjalankan hak yang tidak sosial dengan tujuan yang menyimpang dari tujuan hukum.